وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, yang kedua, baru ini yang berkaitan dengan Ramadan kita. Bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sungguh celakalah dijauhkan orang tersebut itu dari suatu kebaikan. Kenapa? Kapan? Liman adraka ramadhan, bagi dia yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Dia mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Bulan Ramadan bulan ampunan, artinya bulan di mana kita berlomba-lomba untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak amal soleh, sehingga karat-karat dosa itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Salah satu doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita hendak mendapati malam qadar, yang ditanyakan oleh salah seorang istri Nabi, ya Rasulullah, in alimtu anna lailata lailatal qadar fama aqul, kalau aku mengetahui gitu kan, mendapati bahwasanya suatu malam itu adalah malam qadar, apa yang harusnya aku katakan? Maka Rasulullah mengajarkan, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ucapkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau mencintai al-afwa, menyukai untuk memberikan afun, menyukai untuk memberikan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku, anugerahkanlah maaf bagi diriku. Nah, ini diantara sunnah-sunnah yang dilakukan ketika Ramadan. Nah, berkenaan dengan hal ini, kita kan mungkin sering mendapati, atau sebagian dari kita mendapati orang yang enggan untuk melakukan kebaikan, enggan untuk melakukan ketaatan, enggan untuk melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, meskipun dia tahu bahwasanya ini dicintai oleh Allah, tetapi hatinya ini enggak tergerak, bahkan hatinya ini mengatakan nanti aja deh, nanti aja. Sebaliknya, kalau perkara-perkara tersebut itu perkara yang sia-sia, bahkan yang maksiat, itu dijadikan nikmat gitu kan, ini aja dah dulu dah. Padahal perkara tersebut dilakukan enggak ada manfaatnya. Perkara tersebut dilakukan justru beresiko atau berpotensi menjerumuskan seseorang kepada dosa. Biar aja enggak apa-apa, sedikit aja. Biasa kayak gitu kan. Ya sedikit sedetik, tapi habis itu kan jar orang sini nyanyat terus hingga akhirnya enggak terasa sejam. Kalau sejam dipakai baca Quran dapat berapa gitu. Tetapi terlewat itu. Nah, ini mungkin kita pernah mendapati diri kita seperti itu, entah dalam keseharian gitu. Jangan sampai yang seperti ini itu ketika Ramadan terjadi gitu kan. Selain sedang puasa, enggak memanfaatkan momentum di bulan Ramadan itu untuk memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, tetapi melakukan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang termasuk dalam doanya malaikat Jibril tadi, bu'dan, semoga dijauhkan. Nah, riwayat yang lain menyebutkan rohima anfu ahadin, tersungkur jatuh hidung seseorang, itu artinya celakalah orang tersebut. Memang ya ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba itu dijauhkan dari ketaatan, itu sebenarnya kecelakaan itu. Suka atau tidak suka, ketika kita dapat kesempatan bangun malam tetapi hanya dipakai buat
kencing aja ke kamar mandi habis itu balik lagi tidur, itu sebenarnya kecelakaan sebenarnya. Suka atau tidak suka, kita akui atau kita nggak akui itu. Bangun malam, habis itu ke kamar mandi, habis buang air kecil, udah balik tidur lagi dah gitu kan. Nyentuh air dingin banget gitu, balik lagi dia kembali kepada selimutnya itu. Padahal berkesempatan paling enggak 2 rakaat lah gitu kan. Kalau memang ngantuk banget gitu kan, ambillah air wudhu kemudian tegakkan 2 rakaat, atau kalau enggak 2 rakaat ya sudah 1 rakaat. Kalau tidak satu rakaat. Tetapi yang demikian ini dalam 1 bulan coba kita hitung berapa kali? Setiap malam kah? Maka bersyukurlah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan menghadiri jamaah ke masjid gitu. Ada rasa malas biasanya untuk melangkahkan kaki untuk menghadiri jamaah ke masjid, atau nanti ada kalanya untuk menyentuh mushaf Al-Quran saja kadang ada rasa malas, lelah, nanti saja. Nah, yang demikian ini sejatinya itu adalah kecelakaan. Suka atau tidak suka itu kecelakaan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu sedang tidak senang dengan diri kita. Tidak senang kenapa? Iya, akibat perbuatan dosa yang mungkin kita tidak sadari, atau kita sadari itu dosa tetapi kita larut di dalam dosa tersebut. Ketika Allah enggak senang, Allah jauhkan hati ini dari mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berkenaan dengan hal ini ada satu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan." Seorang hamba itu kalau melakukan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Di dalam hatinya itu ada diberikan 1 titik hitam. Ini kita namakan saja noktah dosa yang seperti itu. Fa idza huwa naza'a, kalau ia bersegera untuk menarik dirinya itu dari perbuatan dosa tersebut, sadar, ini dosa, langsung tinggalkan. Tidak berupaya untuk mengulang lagi, tapi berkomitmen untuk berhenti. Ini naza'a, segera untuk berhenti. Wastaghfara, kemudian ia beristighfar, wataba, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi rindu kepada perbuatan dosa tersebut, suqila qalbuhu, hatinya akan dibersihkan. Wa in ada, tapi kalau dia kembali lagi kepada perbuatan dosa tersebut, zida fiha, maka akan ditambah lagi 1 titik. Ngulangi lagi, tambah lagi 1 titik. Nah, ini yang tadi bahasa kita itu nyanyat, ketagihan, diulang lagi, tambah lagi. Semakin banyak titik-titik yang ditambahkan di dalam hati tersebut, Nabi SAW menyampaikan hatta ta'lu wa qalbah, sampai ketika titik itu nanti penuh menyelimuti qalbunya, menyelimuti hatinya, wa huwa ron, maka inilah yang dinamakan dengan ron. Dzakarron, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi dzakarron, itulah yang disebut dengan ron. Ron yang apa? Alladzi dzakarallah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berkalam, kalla bal rana ala qulubihim, sungguh sekali-kali tidak apa? Mereka itu orang-orang kafir itu tidak akan pernah menerima petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Rana ala qulubihim, karena qalbunya mereka, hatinya mereka sudah ron, udah ketutup. Rana ala qulubihim. Nah, dalam istilah yang di surah Al-Baqarah, ghisyawah.
ghisyawah. Jadi ditutup itu hati itu, diselimuti, diliputi, udah nggak kelihatan lagi. Maka nu yaksibun, atas sebab apa? Perbuatan yang telah mereka lakukan. Perbuatan apa? Ya tidak lain perbuatan dosa. Jadi orang-orang kafir Quraisy dahulu kan selain menyekutukan Allah, ada perbuatan-perbuatan dosa yang lain yang mereka sudah bergelimang di situ dan mereka larut di situ. Mengubur hidup-hidup anak perempuannya yang lahir itu, nggak ada tergerak hati nuraninya itu untuk kasihan dengan makhluk itu. Tapi ia katakan ini orok, sampah, dibuang. Itu anggapan hatinya. Hati yang begitu udah ron, ketutup. Lihat mata pencahariannya ngambilnya dari mana? Beri-beria gitu kan. Dia pinjamkan sana, pokoknya kamu hutang sekian, balikinnya sekian. Belum bisa ngebalikin sekian. Kalau begitu dilipat gandakan nanti kalau membalikannya bulan depan. Ini makanya disebut riba jahiliyah. Utang 1 juta, janji mengembalikan sampai tenggat waktu berapa? 3 bulan. Nah, sampai 3 bulan nanti kamu mengembalikannya 1.200.000 gitu kan. Oke, deal. Itu sudah riba, ada kelebihan 200 kembalikan. Sampai 3 bulan ternyata belum ada duit. Enggak apa-apa, bulan depan. Tapi tambahin lagi 100. Jadi kalau bulan depan kamu mengembalikan 1.300.000 kamu membayarnya ke saya. Bulan depan masih tidak bisa lagi. Ya tidak apa-apa bulan depan, tapi tambah lagi 100. Itu berlipat ganda. Ini yang dinamakan dengan riba jahiliyah. Sudah biasa mereka yang begitu. Orang-orang kafir Quraisy yang seperti itu sudah biasa. Belum lagi minum khamrnya, belum lagi judinya, belum lagi zinanya. Yang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan nikah jahiliyah itu ada 3 macam. Yang satu nikah sahih. Nah, ini nikah sahih ini yang dibenarkan oleh Islam. Kemudian yang kedua nikah royah. Nikah royah itu tancepin bendera gitu lah. Ada seorang perempuan, jika dia siap menikah, dia tancepin bendera di situ. Nanti siapapun laki-laki yang mau mencicipi dirinya silahkan didaftar. Kamu yang pernah sampai hamil. Nanti dilihat anaknya yang lahir mirip sama siapa. Oh, sama yang fulan itu. Berarti itu bapaknya, itu suaminya. Yang lainnya kan sudah cicipi semua itu. Tapi satu yang jadi bapaknya sama untuk anak yang paling mirip dengannya. Mirip dengan pernikahan royah ini, pernikahan yang satunya cuma bedanya kalau tadi kan lebih bebas. Ini pernikahan yang satunya lagi masing-masing qabilah mutus. Ini kayaknya lebih resmi lagi dia. Masing-masing qabilah mengutus pemudanya untuk melakukan hubungan badan dengan seorang anak gadis. Nanti mana yang anaknya lahir yang itu lebih mirip, maka itulah bapaknya. Yang demikian sudah biasa. Yang bergelimang seperti itu udah biasa. Rana ala qulubihim. Akhirnya masyarakat Arab jahiliyah itu ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ron. Nah, kebanyakan yang Allah jadikan ron adalah yang memiliki kedudukan di dunia, memiliki tahta kedudukan dan memiliki harta. Jadi seolah-olah aku bisa ngapain aja dengan apa yang aku punya. Tetapi bagi yang kalangan bawah, orang-orang lemah, budak, justru Allah Subhanahu wa taala jadikan di hati mereka ternyata yang lebih bisa menerima menerima hidayah. Nah, ketika Heraklius tanya kepada Abu Sufyan, pengikutnya Muhammad ini kebanyakan dari orang-orang pembesarkah atau dari rakyat jelata? Rakyat jelata kata Abu Sufyan. Tapi yang dari saudagar-saudagar, yang dia petinggi-petinggi punya kedudukan, pembesar-pembesar kaum, itu jarang yang menerima dakwahnya Nabi SAW. Nah, kembali kepada ron ini, kaitannya nanti dengan kesempatan kita dalam mendapati bulan Ramadan ini. Yang saya yakini dan saya berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dia masih mau melangkahkan kakinya ke masjid, yang dia masih mau melangkahkan kakinya mengambil air wudhu, itu hatinya belum ketutup. Cuma noktahnya ini tadi memberikan rasa malas gitu loh.
noktahnya ini tadi yang menjauhkan dia dari apa? Dari perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini masing-masing dari kita, mari kita introspeksi diri sendiri ketika mendapati dalam beribadah kok malas, dalam melakukan kebaikan kok malas. Mungkin ada dosa-dosa yang kita anggap itu biasa, wa tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallah 'azim. Kita sangkakan itu dosa ringan, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Dosa tersebut besar. Hingga ketika Allah mendahulukan azabnya di dunia ini, Allah berikan azab itu dalam bentuk kita jauh dari ketaatan. Allah berikan kita jauh dari giat dan semangat ibadah, semangat melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan yang seperti itu. Padahal fisik masih kuat, fisik masih muda gitu kan, tetapi nanti aja. Ngantuk kok kalau sekarang ini ngantuk, nanti aja sudah. Nanti mau sampai kapan? Ada keinginan mau menghafal Quran, nanti aja. Mau sampai kapan? Ada keinginan untuk baca Quran, nanti aja. Ketika nanti aja, nanti betulan itu. Nah, bagaimana nanti kalau masuk surganya nanti juga? Waliyadzubillah. Gara-gara di muka bumi baca Qurannya nanti aja. Ya sudah, masuk surganya nanti aja. Duluan yang mendahulukan rajin untuk membaca Al-Quran gitu. Nah, ini maka ketika kita melihat solusinya terus gimana Ustaz? Kalau ditanya solusinya, kita mendapati rasa malas dalam melakukan ibadah, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini kata Nabi, wastaghfar, tarik diri dari perbuatan dosa itu dan kemudian istighfar. Saya masih ingat hikayat yang saya dapati tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau mendapati kehidupannya itu tidak tenang atau ada masalah yang beliau rasakan sangat pelik, beliau beristighfar itu bisa sampai 1000 kali. Tapi 1000 ini bukan patokan, tetapi memperbanyak istighfar. Jadi memperbanyak. Dan memperbanyak istighfar ini gak ada batasannya. Kalau nanti antum mau 500 silahkan, mau antum 700 silahkan, mau 800 silahkan, mau 1000 silahkan, lebih dari 1000, 1200, 1300 silahkan. Rasulullah SAW dulu pernah memerintahkan kepada para wanita untuk memperbanyak istighfar. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar, kata Nabi. Bersedekahlah kamu dan perbanyaklah untuk istighfar. Fa inni arakunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian adalah sebanyak-banyaknya ahli neraka. Maka ada 2 nih solusi yang diberikan Nabi untuk para wanita. Perbanyak bersedekah dan perbanyak untuk beristighfar. Nah, ini bukan merupakan kekhususan ketika Nabi mengatakan wahai para wanita sekalian perbanyak istighfar. Kalau begitu yang laki-lakinya sedikitlah kamu istighfar, enggak. Tetapi Rasulullah menyebutkan wanita di situ karena ghalabatuhunna, artinya secara umum potensi untuk terjerumus kepada neraka itu lebih besar kepada wanita. Tetapi bukan berarti nanti ketika seseorang menjadi laki-laki ini sudah ada jaminan selamat berarti aku dari neraka. Enggak. Masing-masing dari kita enggak ada yang bisa menjamin kita nanti di surga atau kita di neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kesempatan ini untuk berbuat baik. Nah, di sini salah satu solusinya adalah istighfar, untuk memperbanyak istighfar. Ketika dia beristighfar, suqila qalbuhu, hatinya itu akan dibersihkan. Ketika dibersihkan, barulah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kembali semangat untuk beribadah. Karena melakukan amal soleh itu sejatinya adalah ibadah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim
yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan amal soleh itu anugerah terbesar. Masing-masing dari kita kan beranggapan anugerah itu kalau lagi minta duit langsung dikasih, itu anugerah. Kalau dikasih penghasilan bulanan 10 juta itu anugerah. Penghasilan harian 1 miliar itu anugerah. Itu bisa jadi fitnah ya, kayak gitu. Tetapi anugerah itu manakala seorang muslim diberikan kedekatan kepada kebaikan, didekatkan dengan kebaikan, diberikan kemudahan. Jadi taufik itu kemudahan. Ada seorang tinggalnya jauh dari masjid tetapi nggak pernah absen dari menghadiri sholat berjamaah. Dalam salah satu hadisnya, saya lupa nama sahabatnya, itu tidak disebutkan nama sahabatnya. Beliau tinggalnya itu di awali Madinah, di pinggir kota Madinah, tetapi beliau selalu hadir untuk sholat bersama dengan Nabi SAW, dan itu beliau berjalan kaki. Ketika beliau berjalan kaki, dinasihatkan oleh sebagian tuannya, oleh sebagian temannya, lawishtaraita ba'iran, hendaknya kamu beli kendaraan saja, unta gitu loh, untuk mempermudah kamu jalan kamu menuju ke masjid. Beliau mengatakan apa? Inni aradtu an yuktaba mamsyaya. Saya mau langkah kaki saya ini yang jadi saksi nanti di hadapan Allah bahwasanya saya enggak pernah absen untuk menghadiri jamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Yang seperti ini kan kalau dipikir dengan akal logika berat, tetapi ketika Allah sudah anugerahkan kemudahan itu bagi orang tersebut, maka mudah dia. Ini yang Nabi SAW pernah sampaikan dalam hadis yang lain, i'malu fakullun muyassar liman khuliqalahu. Lakukan saja kalian, karena masing-masing dari kalian itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia memang diperuntukkan untuk diciptakan. Demikian. Kalau nanti masing-masing kita memang diciptakan oleh Allah untuk keimanan, itu dipermudah kepada iman. Dahulu ketika Imam An-Nawawi rahimahullah di masa kecilnya itu menangis karena diajak main. Kenapa? Saya maunya ngaji, saya maunya belajar gitu. Ini sudah dari kecil. Nah, sebagian para ulama kan mengatakan khuliqalil ilmi, dia memang sudah diciptakan untuk ilmu. Jadi ilmu itu masuk ke dalam dirinya mudah, ketika mengajarkan juga mudah. Nah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menyebabkan mendapat taufik, kemudahan untuk melakukan amal perbuatan kebaikan adalah hati yang dibersihkan. Dia tidak dikotori oleh noktah-noktah dosa. Ini pula yang pernah jadi pesannya Imam Malik rahimahullah kepada Al-Imam Syafi'i. Ketika Imam Malik mengatakan innallaha qad a'ta fi sadrika nura, Allah sudah memberikan nur, cahaya kepada dirimu di dalam dadamu ini. Fala tudfi'ha bil ma'siyah. Kata Imam Malik, jangan kamu padamkan cahaya itu di hati kamu ini dengan kemaksiatan. Itu pesannya Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika Imam Syafi'i barusan pertama kali datang ke Madinah.